belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online kita tanggal 14 Juni. Kak Petris berharap adik-adik di rumah masih sehat-sehat, tetap belajar, tetap bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau saat teduh terlebih dahulu ya. Baik, kita mau mulai saat teduh. Amin, selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Sebelumnya Kak Petris mau ajak adik-adik berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, ayo kita nyanyikan lagu dari KC25, Mari Kita Bergembira. Mari adik-adik, silakan duduk kembali. Sudah duduk? Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Tanganku ada dua, lima jarinya. Disusun. Ku susun dan ku lipat. Lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Kanggi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan nafas yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak layan yang bertugas dan adik-adik yang di rumah.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang Kak Petrus mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, untuk kita mau menyanyikan lagu, tapi pakai gerakan ya. Dari KC 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, dari bait 1 dan bait 2. Ya adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi. Sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Siapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur ya. Adik-adik siapkan Mazmurnya. Dari Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Ayo disiapkan. Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah siap, kita akan baca ya. Mari kita baca. Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah menyanyi. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya adik-adik.
Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya ada bimbingan Roh Kudus agar kita boleh mendengar firman-Nya dengan baik dan kita boleh mengerti. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami kesempatan hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu dan kiranya Tuhan memampukan pelayan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh duduk dengan manis mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 31 ayat 34 sampai dengan 50. Ulang ya. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Yuk, kita akan membaca bersama-sama ya adik-adik. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengalihkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Itu yang tertulis di dalam firman, di dalam Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, tadi yang kita baca itu tokohnya siapa ya? Coba ingat. Ya betul, Yakub dan Laban. Adik-adik masih ingat nggak? Siapa itu Yakub? Masih ingat? Betul-betul, benar sekali adik-adik. Yakub adalah adiknya Esau. Adik-adik, yang tadi kita dengar itu adalah Yakub sedang di rumah Laban adik-adik. Tadinya ceritanya tuh gini adik-adik. Kenapa dia bisa bertemu dengan Laban? Nah, gini. Waktu dia dikejar sama Esau adik-adik, dia disuruh sama ibunya, "Udah, kamu pergi ke rumah Laban aja, saudaraku." Nah, Laban ini adalah paman daripada Yakub dan Esau adik-adik. Laban adalah saudaranya Ribka, ibunya Yakub. Jadi saat dia dikejar sama Esau gara-gara itu, masih ingat hak kesulungan yang dicuri oleh Yakub. Nah, Esau marah sekali kan. Nah, akhirnya dia pergi ke Laban. Di tempat Laban adik-adik, dia di sana
bukannya sebagai keponakan dia duduk-duduk aja, enggak, tapi dia di sana, dia bekerja. Laban mempunyai begitu banyak ternak adik-adik, banyak banget. Dan dia sebagai yang ngurus ternak itu adiknya, dia bekerja untuk Laban adik-adik. Nah, Laban bilang, kamu keponakanku, masa kamu kerja aku nggak kasih apa-apa, kau minta apa? Katanya gitu. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik dia bilang aku nggak minta apa-apa, tapi Laban mempunyai 2 anak perempuan, Lea yang tertua, kemudian Rahel. Yakub bilang, aku nggak minta apa-apa sebagai upahku, tapi aku minta Rahel nanti yang menjadi istriku. Itu aja yang dia minta adik-adik. Kemudian setelah berjalannya waktu, setelah si Laban setuju, upahnya itu adalah salah satu anaknya. Laban juga bilang adik-adik begini, wah kalau begitu oke deh, aku setuju, mending sama kamu anakku menikah daripada sama orang lain. Begitu adik-adik. Nah, setelah perjanjian itu adik-adik, Yakub bekerja dengan semangat sekali adik-adik. Terus dia bekerja. Dia tidak merasakan 7 tahun itu hari yang waktu yang lama. Dia bekerja adik-adik sampai 7 tahun waktunya. Terus dia minta sama Laban, Paman, Laban, aku udah bekerja, sekarang aku mau ambil upahku gitu. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Laban bilang, oh sudah 7 tahun, oke kalau begitu. Dia dinikahkan adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata Laban curang adik-adik. Yang dinikahkan bukan Rahel, tetapi Lea yang diberikan sebagai istrinya Yakub. Nah, saya bilang, akhirnya setelah Yakub tahu, dia bilang gini, lah kamu kok curang sih? Kan saya mintanya waktu itu perjanjiannya saya sama Rahel. Tapi si Laban menjawab, di sini ini nggak ada aturan adik kawin duluan. Jadi aku kasih dulu adiknya. Dan nanti kamu boleh ambil Rahel katanya. Dan adik-adik, dia boleh mengambil Rahel setelah dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel adik-adik. Jadi adik-adik, total dia bekerja sama Laban 14 tahun untuk mendapatkan kedua anak-anak Laban itu adik-adik. Nah, setelah dia begitu lama dia sudah menikah, dia sudah bekerja begitu rupa adik-adik, dia belum mendapatkan haknya. Dia juga harusnya kan punya ternak begitu. Terus dia bilang, kan udah lama, dia juga mau pulang dong, dia sudah punya istri, dia punya anak-anak. Nah, Yakub bilang sama Laban, Laban, aku mau pulang ke rumah bapakku, aku pulang, aku mau tinggal di sana. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Laban dengan sifat curangnya lagi adik-adik, dia bilang, oke, kamu akan saya kasih upahmu, itu ya, aku akan kasih kamu domba-domba menjadi milikmu, tetapi kamu harus buktikan kamu bekerja dengan baik. Adik-adik, akhirnya mereka bikin perjanjian lagi. Oke, si Yakub setuju. Oke deh, aku setuju, tapi begini ya Laban, dia bilang gitu, aku akan memiliki yang loreng-loreng deh, ama yang totol-totol, ama yang bintik-bintik katanya. Jadi selain itu kamu yang punya, gitu adik-adik. Adik-adik, setelah begitu dia bekerja, dia dicurangin sama Laban. Allah juga nggak tinggal diam adik-adik. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Domba milik Yakub semuanya loreng dan bintik-bintik itu milik dia, dan itu lebih banyak daripada milik Laban adik-adik.
setelah waktunya itu dia bekerja untuk mendapatkan haknya itu, yaitu ternak-ternak itu selama 6 tahun adik-adik. Jadi totalnya adik-adik dia bekerja sama Laban 20 tahun adik-adik. 20 tahun dia belum boleh pulang juga. Akhirnya adik-adik, saat Laban menggunting bulu-bulu dombanya adik-adik, kebetulan dia panggil istri-istrinya, si Yakub panggil istri-istrinya, gimana? Kita harus pulang ke rumah bapakku. Aku ke sana bawa kalian semua. Bagaimana? Katanya. Terus si istri-istrinya setuju. Oke, ayo kita berjalan sesuai apa yang kamu mau. Akhirnya adik-adik mereka pergi tanpa izin sih sama Laban ya adik-adik ya. Mereka pergi dan ternyata adik-adik Laban mengejar Yakub dan keluarganya, pergi mengejar mereka dan mereka ketemu adik-adik. Setelah saat mereka ketemu, Laban bilang, kok kamu pergi tanpa izin sama aku? Kok kamu pergi tanpa sepengetahuanku? Nah, terus Yakub bilang, aku pergi karena aku sudah berapa tahun bekerja sama kamu gak kasih izin, dan kamu melakukan ini seperti aku nih kayak pencuri. Kamu mengejar saya seperti ini, hebat banget. Kamu mengejar saya kayak saya ngambil apa-apa. Istri ini adalah, dia kan bawa keluarganya adik-adik. Laban bilang, semua yang ada ini milik aku. Ternak yang kamu punya adalah milikku. Istri, anak-anak perempuan itu adalah anakku, kata Laban. Cucu-cucuku juga. Tapi adik-adik, Laban tidak banyak bicara. Karena sebelum dia mengejar Yakub, Allah datang dalam mimpinya. Kamu kalau ketemu Yakub nggak boleh berbuat yang tidak baik atau berbuat kasar. Itu perintah Allah kepada Laban. Dan saat dia ketemu, akhirnya dia membuat perjanjian, berbicara baik-baik. Kemudian Yakub setuju. Akhirnya mereka bikin perjanjian adik-adik. Mereka bikin tugu sebagai perjanjian. Nah, tugu ini adalah sebagai, kalau Yakub selalu bikin tugu ya adik-adik. Lihat di mimpi, di ininya cerita-ceritanya, dia selalu bikin. Nah, itu menandakan bahwa ada pertemuan Allah di situ adik-adik. Nah, setelah mereka bikin perjanjian itu adik-adik, mereka juga melakukan membuat bakaran, persembahan bakaran kepada Allah. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita mengambil intinya adik-adik ya, kalau kita egois seperti Bapak Laban, tidak, lihat tadi, dia tua, harusnya dia lebih bijaksana adik-adik ya. Harusnya kalau ada orang bekerja sama dia, harus diberi haknya dengan benar. Nah, yang tadi dilakukan oleh Pak Laban bagaimana? Pak Laban tidak melakukan hal yang benar ya adik-adik. Dia curang. Yang kedua adik-adik, kalau kita mempunyai mempunyai orang-orang yang kita sayangin, harusnya benar-benar disayangin, nggak boleh dibohong-bohongin seperti tadi adik-adik. Apalagi keluarga, nggak boleh dibohongin. Kalau memang mereka mempunyai hak untuk digaji atau diupah, bayarlah sesuai dengan waktunya adik-adik ya. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, dari kedua tokoh tadi, apa yang bisa kita ambil adik-adik? Kalau Pak Laban bagaimana sikapnya? Betul sekali. Pak Laban sifatnya adalah egois adik-adik ya. Apakah kita boleh bersikap egois? Gak boleh. Nah, kalau kita egois, apa yang terjadi adik-adik? Kayak tadi, akhirnya Pak Laban ditinggalin sama orang-orang yang ada di sekitarnya, ditinggalin sama Yakub, ditinggalin sama anak-anaknya, ditinggalin juga sama cucu-cucunya, ya kan? Kalau kita egois. Nah,
Terus satu lagi, apa sikap jeleknya Pak Laban tadi? Pak Laban itu jadi orang tua gak bisa kasih contoh yang baik ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tidak boleh bersikap egois adik-adik. Kenapa? Karena egois itu tidak baik dan tidak menguntungkan buat kita ya adik-adik. Kita akan ditinggal sama orang lain. Terus kita juga gak ada yang suka adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita egois berarti kita tidak menghargai orang lain. Nah adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus yang tidak egois, harusnya bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya adik-adik membahagiakan orang lain? Contohnya apa sih? Contohnya kalau kita di rumah, kita harus mengasihi orang-orang sekitar kita, seperti mama kita, oma kita, adik kita. Gimana? Contohnya kita sebagai orang yang lebih tua. Adik-adik mungkin ada yang punya adik juga ya. Nah, kadang ada nggak yang begini? Dia memanfaatkan adiknya. Jadi dia minta, kalau adiknya minta tolong gini, Kak, yuk kita main bareng yuk. Terus kakaknya bilang gini, oke, kita main bareng, tapi tolong dong ambilin dulu aku minum. Nah boleh nggak seperti itu, memanfaatkan ke posisi kita yang lebih tua. Jadi kita juga nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kalau kita mengasihi adik kita, saudara kita, ya lakukan dengan baik, dengan tulus adik-adik. Nggak boleh ada yang lain-lainnya. Begitu ya adik-adik ya. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh egois. Karena egois Tuhan nggak suka adik-adik. Karena kalau kita egois, kita ditinggalkan orang, atau kita ditinggalkan keluarga kita. Kita nggak mau kan, kita ditinggal sama adik, kita ditinggal sama teman, ya kan? Nah, yuk kita belajar untuk tidak bersikap egois ya adik-adik. Firman hari ini adalah kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi ya adik-adik. Nah, hari ini cukup sampai situ saja firmannya adik-adik. Nanti minggu depan kita sambung lagi sama cerita yang lebih indah. Oke, terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, kalian ada satu tugas buat adik-adik. Adik-adik menulis nama orang-orang yang adik sayangi, dan adik-adik ingin membahagiakan dia sebagai orang-orang yang adik sayangi. Ya, boleh lebih dari satu. Pasti nggak mungkin satu kan, pasti lebih banyak lagi. Mau 5, mau 10, berapa aja. Tulis namanya orang-orang yang adik-adik sayangi. Adik-adik, kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau tutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois. Ajarkan kami agar kami boleh mengasihi orang-orang. Mama papa kami, oma kami, opa kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami, dan juga teman-teman kami, baik di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan. Untuk itu Tuhan, beri kami tuntunan-Mu agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punyai kuasa, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan kita. Kita mau bernyanyi lagu dan tentunya dengan gerakan ya. Dari KC 184, Bermacam-macam anak, bait 1 dan 4. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sudah saatnya persembahan. Tetapi adik-adik tidak memberikan persembahan secara langsung ya, seperti minggu kemarin. Tapi adik-adik tetap mengumpulkan persembahan bersama mama, papa, kakak, dan semua keluarga yang ada di rumah. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita mau bernyanyi dan tentunya kembali memakai gaya ya. Nah, kita mau menyanyi dari KC 183, kita satu dalam Tuhan, pada kita menyanyi di bait 1 dan bait 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang hebat. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyampaikan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami baru saja selesai beribadah minggu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau memberkati kami, biarlah firman yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mau tetap memimpin dan memberkati kami setelah kami selesai ibadah nanti. Pertemukan kami lagi minggu depan ya Bapa di ibadah IMPA online ya Tuhan. Engkau yang mau mempertemukan kami lagi dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pelayan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah berakhir ibadahnya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.